不代表有人办不到。那有。云前辈在遗世之地中迷失了神。西雪，你还年轻，没。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari The Legend Sword of Domain Season 3-nya, tepatnya episode 158 ya. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Setelah Qingxian mendapati semua cerita dari Luyang, dia barulah percaya dan juga mencoba untuk memeriksa apakah semua ucapan dari Luyang itu adalah kebenaran ya. Dan ketika diperiksa, ternyata Luyang sama sekali tidaklah berbohong. Tetapi dia bingung mengapa duo Yin Yang ini malah mencoba untuk berkhianat kepada mereka. Terlebih juga ternyata guys, semua penjaga ini sangatlah baik yang mencoba untuk mencegah terjadinya bencana. Jadi intinya sama seperti Luyang lah tugasnya. Tetapi ada salah satu dari mereka mencoba untuk berkhianat dan mengubah semua tugasnya. Hal tersebut juga mereka menyimpulkan kalau semua ini dalangnya adalah Duan Liao ya, sehingga Luyang juga meminta kepada Xie Xingxian untuk melepaskan kekuatan pemusnahnya. Tetapi sayangnya kekuatan tersebut tidak bisa dilepaskan. Dia harus bisa mengendalikan dengan dirinya sendiri ya, dan dia pun memberikan sebuah metode pemurnian. Maka dengan begini Luyang bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan pada akhirnya dia benar-benar berhasil untuk mencapai itu semua. Dan kini dia mencapai True God Niwarna tingkat 5 guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk Duan Liao yang sedang menuju ke arah mereka tiba-tiba berhenti dengan menanyakan bagaimana mungkin ini semua bisa terjadi. Sebab tanda kehancuran ataupun tanda pemusnahannya yang ditinggalkan di dalam tubuhnya Luyang tiba-tiba menghilang begitu saja. Untuk Dewa Api, dia menanyakan kepada Duan Liao itu sangatlah tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang dewa belaka saja bisa menghilangkan tanda tersebut? Tetapi Duan Liao percaya kalau dia ini pasti ada yang membantunya. Walaupun Luyang tidak bisa menyempurnakannya, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa ya. Dan dia juga percaya kalau untuk saat ini Muaning telah berhasil menangkap Luyang guys. Hal tersebut juga membuat Duan Liao sungguhlah sangatlah ketar-ketir. Dan dia meminta kepada mereka berdua untuk sekarang ini lebih baik mundur saja. Karena dia akan memikirkan masalah ini lebih lanjut lagi. Tetapi untuk si Dewa Api ini menolaknya ya, padahal mereka ini sudah pertengahan di perjalanan. Gara-gara semua ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan kepada Duan Liao. Apakah dia ini berniat untuk mementingkan diri sendiri karena tujuan mereka awalnya ini pergi untuk menyelamatkan Suihan guys. Dan untuk Dewa yang menyuruhnya kepada Duan Liao, pertanyakanlah kepada Luyang atas perbuatan dia sendiri. Karena ya untuk saat ini Duan Liao benar-benar menderita dari tindakan dia sendiri. Sebab untuk saat ini Luyang benar-benar begitu bebas dari pantauannya si Duan Liao guys. Alhasil mereka berdua pun tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Duan Liao di sana sendirian. Sedangkan untuk Muaning ternyata masih berada dalam ilusi yang begitu berat guys. Dimana dirinya ini masihlah bertarung dengan dirinya sendiri. Di dalam pertarungan tersebut juga, Muaning berhasil menebas tubuh dari Xiao Fengpi. Jadi Xiao Fengpi ini adalah masa lalunya ya. Dan dia tidak menyangka walaupun dia telah menebas tubuhnya, tubuh dari Muaning juga haruslah terluka. Xiao Fengpi memberitahu kalau dia ini adalah diri sendiri. Jadi walaupun dia menebasnya, maka dia juga akanlah terluka. Dan untuk Xiao Fengpi berkata kepada dirinya kalau dia ini tidak boleh keras kepala. Seharusnya dia ini haruslah menghadapi masa lalunya, bukan mencoba untuk menghindarinya ya. Dan Muaning pun sama sekali tidak suka diceramahi. Dia pun memintanya untuk diam saja. Lalu dia pun langsung menebasnya secara bertubi-tubi. Tetapi ya tetap percuma saja. Namun itu bukanlah tujuannya guys. Yang dimana Xiao Fengpi mencoba untuk menghancurkan ruang dimensi ilusi tersebut ya. Setelah berhasil menghancurkannya, Xiao Fengpi pun berubah menjadi Muaning seutuhnya. Dan memberitahu kepada Muaning yang asli kalau dia ini benar-benar sangatlah keras kepala. Serta memperingati kalau di dalam tubuhnya ini banyak sekali terdapat iblis dan mereka semua ini tidak akan pernah bisa diberantas. Mendengar itu membuat Muaning sungguhlah kebingungan apa yang diucapkan oleh ilusi tersebut. Dan pada akhirnya juga
Muaning berhasil lolos dari ilusi tersebut. Ya, walaupun kagak dapat hikmah sama sekali ya. Setelah dia tersadar, dia menanyakan kepada diri sendiri bagaimana bisa susunan ilusi yang begitu diatur oleh Kaisar Langit muncul di sini ya. Kembali kepada Luyang, Ye Qingxian dan juga Suihan, dia mempertanyakan bagaimana bisa mereka berdua tahu dirinya berada di sini, dan mereka mengaku sama sekali tidaklah tahu. Sebab mereka bisa berada di sini karena dikejar-kejar oleh senior Yun Shisui. Mendengar itu, Ye Qingxian tampak terkejut. Bagaimana bisa mereka berdua bisa menemukan keberadaannya di sini, padahal ini adalah tempat yang paling rahasia dan juga dijaga olehnya. Secara tiba-tiba juga ada sebuah getaran yang membuat mereka berdua sangatlah khawatir kepada si burung gagak kecil. Ketika mereka sudah berada di sana, si gagak kecil sama sekali tidak ada di sana, membuat Suihan benar-benar sangatlah khawatir. Secara tidak disengaja juga, Luyang menemukan noda darah yang terdapat di bawah tanah. Ketika dia periksa, ternyata ini adalah darah dari senior Yun, dan dia menyimpulkan sepertinya untuk si gagak kecil sudahlah ditangkap oleh senior Yun. Untuk Ye Qingxian yang mendengar percakapan tersebut, dia tidak begitu menjadi heran. Pantas saja senior Yun Shisui mencoba untuk mengejar mereka mati-matian, karena burung kecil gagak tersebut memang sangatlah penting bagi dirinya, guys. Dia pun memberitahu kepada mereka berdua tentang takdir klan dari gagak kuno. Kalau silsilahnya ini, ketika burung gagak baru lahir, maka yang lama haruslah binasa. Dan itu adalah salah satu takdir yang tidak bisa dihindari oleh klan mereka. Kalau konsepnya seperti itu, ya berarti guys, hanya ada satu-satunya burung gagak yang berada di sini. Ya, karena ada yang lahir terus binasa, lahir binasa, begitu aja terus sampai kiamat ya. Alasan dibalik semua ini juga, karena untuk gagak yang baru terlahir, maka kekuatan hidup dari induknya ini akan terkuras dengan begitu cepat, atau lebih tepatnya cepat menurun. Pantas saja untuk senior Yun dalam pertarungan dia sangatlah kewalahan. Tetapi juga ada sebuah cara agar induknya tetap hidup, yaitu dengan cara melahap anaknya sendiri. Iya, sama aja sih, ujung-ujungnya cuma satu doang yang hidup. Mendengar itu membuat Suihan tidaklah habis pikir kalau klan gagak benar-benar mempunyai sebuah peraturan yang begitu sangatlah kejam. Hanya untuk bisa bertahan hidup, mereka rela untuk melahap keturunannya sendiri. Bagi Qingxian, kalau itu adalah hal yang wajar untuk klan mereka. Tetapi jika kondisinya dia benar-benar ingin melahap anaknya sendiri, sudah dipastikan kalau senior Yun mempunyai sebuah masa lalu yang tidak bisalah dilupakan sama sekali. Lalu Luyang pun meminta kepada mereka berdua untuk tidak banyak bicara, karena untuk saat ini si burung gagak kecil tersebut membutuhkan bantuan mereka, maka mereka perlu menemukan keberadaannya secepat mungkin. Dan mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Sedangkan untuk senior Yun yang telah berhasil untuk menangkap anaknya sendiri, dia pun membawanya pergi dari sana. Tetapi juga kekuatan hidupnya benar-benar begitu sangatlah lemah, sampai-sampai dia pun langsunglah terjatuh. Dan kita pun diperlihatkan di akhir era 3 kaisar, tepatnya Sekte Qingxuan. Dan juga kita diperkenalkan tokoh baru yang bernama Yun Shichen. Dan dia juga bagian masa lalu orang yang terpenting bagi senior Yun. Ditambah Shichen ini adalah pemimpin dari Sekte Qingxuan. Dan dia mendapati informasi dari bawahannya kalau keluarga Mu kembali untuk menyerang mereka. Mendengar itu, dia pun sangatlah marah. Karena keluargamu ini benar-benar ingin menghapus yang namanya alam 3 kaisar. Dan untuk Shichen, dia sama sekali tidak akan membiarkannya. Maka dia memutuskan untuk bertarung mati-matian, serta berniat untuk menghapus seluruh keluargamu. Dengan begini, maka mereka akanlah tetap aman sampai generasi ke depan ya. Atau lebih tepatnya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mendengar itu juga, Susie pun meminta kepadanya ajak dia untuk bertarung. Tetapi untuk Yun Shichen sama sekali tidaklah membiarkannya, karena dia ini masih sangatlah muda. Dan ternyata mereka berdua ini adalah guru dan murid ya. Walaupun dirinya tidak diperbolehkan untuk ikut, tetap saja Susie ini ataupun senior Yun mencoba untuk memaksanya. Dengan beralasan kalau Shichen ini sudah memberikan semua kehidupan untuk dirinya, maka dia dengan begitu senang hati akan mati bersamanya.
Sayangnya, Si Chen tidak terima dengan pernyataan tersebut. Dia pun langsung menyuruh Qingluan untuk membawa si Sui pergi dari sini. Dan tetap saja si Sui ini benar-benar sungguhlah keras kepala. Bahkan dia mengancam jika dia tidak mengajaknya maka dia juga akan mati di sini. Lah elah. Lantas Si Chen pun mencoba untuk menipunya. Dia akan mengizinkan dia untuk bertarung bersamanya. Tetapi sebelum itu dia akan memberikan sebuah informasi. Ketika si Sui mendekati dirinya, dia pun langsunglah dibuat pingsan ya. Setelah itu juga, Si Chen meminta kepada Qingluan untuk membawa si Sui pergi ke domain rahasia. Maka dengan begini, mereka berdua akan sangatlah aman ya. Untuk Qingluan sebenarnya, dia juga ingin ikut serta dalam pertarungan. Tetapi ini adalah perintah dari ketua sektenya ya, yang dimana Si Chen memberitahu untuk menjaga alam tiga kaisar, itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Dan dia pun menyuruh Qingluan untuk pergi dari sini sekarang juga. Sembari berpesan suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Lalu kita pun kembali ke masa sekarang yang dimana si burung gagak kecil tersebut langsung memanggil si Sui sebagai ibunya. Membuat dia langsunglah terkejut-kejut. Waduh, ini mah calon-calon gak bakal tega untuk melahap ya. Apalagi ini anaknya sendiri guys. Tetapi ya kita masih belum tahu apakah dia ini benar-benar akan melahapnya atau tidak. Dari sini Mimin simpulkan kalau keluargamu benar-benar sangatlah pembawa masalah untuk alam tiga kaisar guys. Namun untuk asal-usulnya Mimin sih masih belum tahu ya. Karena dari semua cerita sebelum-sebelumnya, keluargamu ini terkenal begitu sangatlah kejam dan juga memiliki status sebagai penjaga guys. Nah dari sinilah yang membuat kita kebingungan kalau keluargamu ini kan memang sering membawa masalah bagi keluarga lain. Ya contohnya saja seperti alam tiga kaisar benar-benar dibabat habis di masa lalu guys. Nah sayangnya guys, kita itu tidak dijelaskan bagaimana asal-usul dari keluargamu yang terus-terusan menyerang seluruh keluarga, bahkan juga kan bisa untuk menghancurkan alam tiga kaisar. Nah dari situlah sebenarnya yang harus dijelaskan. Tetapi karena ini ada Tonghua original, yang dimana tidak ada novelnya sama sekali, jadi ya sesuai otak dari pembuat karya tersebut, tidak mengikuti alur novelnya yang sudah disiapkan dari awal-awal. Jadi maksud Mimin itu kalian ngebuat sebuah karya tetapi mendadak. Pasti ada yang namanya elemen-elemen tertentu yang tertinggal ya. Contohnya seperti ini, keluargamu saja sampai saat ini belumlah dijelaskan. Dan juga untuk asal-usul dari Duan Liao. Aduh, sebenarnya banyak sekali misteri yang telah tertinggal di dalam Tonghua ini guys. Tetapi berkat misteri-misteri yang tidak terpecahkan, membuat Tonghua dari Luoyang ini benar-benar menjadi Tonghua favorit untuk di negerinya sendiri. Bahkan juga dia menempati peringkat 5 guys, wadidaw. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian dan terima kasih kepada kalian juga yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. 不代表有人办不到。那有云浅被在已逝之地中迷失了神。西雪，你还年轻，